Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, hari ini tanggal 5 Februari tahun 2024. Saya masih diberi kesempatan, masih menghirup udara di dunia ini, masih diberi hidup oleh Allah, masih diberi umur panjang, masih diberi sehat, masih diberi sempat untuk mengawali hari ini. Sebagai rasa bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, saya mulai dengan ibadah-ibadah, mulai dari salat subuh, zikir, dan mengaji. Untuk mengaji ini saya coba untuk videokan, didokumentasikan dalam bentuk video dengan harapan saya bisa menjadikan ini untuk kenangan. Saya baca sendiri, saya dengarkan sendiri. Syukur-syukur bisa didengarkan oleh teman-teman, pemirsa, dan masyarakat luas ya. Walaupun saya bukan ustadz, saya juga bukan hafiz, tapi mudah-mudahan apa yang saya lakukan bisa mengurangi dosa saya. Syukur-syukur bisa menambah pahala. Hari ini kita melanjutkan pengajian rutin saya, mengaji rutin saya, yaitu setiap hari satu ain. Hari ini kita sudah sampai ke ayat, kita mulai dari ayat 20 sampai ayat 28 surah Al-Anfal. Saya akan bacakan bahasa Arabnya. Setelah itu saya akan bacakan artinya, supaya teman-teman maupun saya sendiri nanti apabila saya mendengarkan lagi rekaman saya ini, saya bisa sambil mengetahui isi arti dari apa yang saya baca. Demikian teman-teman niatnya. Mudah-mudahan Allah selalu menjaga saya dari niat yang lurus, tidak untuk sama sekali riya, tidak untuk sama sekali suatu perbuatan yang tercela begitu ya. Mudah-mudahan Allah selalu menjaga saya dari hati yang buruk gitu. Pemikiran-pemikiran yang buruk. Baik, kita mulai saja. Surat Al-Anfal. Al-Anfal ayat 20 sampai 28. Ini karena saya pakai Al-Qur'annya, ini Al-Qur'an dan terjemah ya, dari Al-Wasim. Dari Al-Wasim ya. Terus tulisannya kecil-kecil karena di dalam Al-Qur'an ini isinya sudah ada terjemah satu ayat maupun terjemah kata per kata. Jadi isinya penuh banget nih, harus pakai kacamata ya. Kurang jelas. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله ورسوله ولا تولوا عنه وأنتم تسمعون ولا تكونوا كالذين قالوا سمعنا وهم لا يسمعون إن شر الدواب عند الله الصم البكم الذين لا يعقلون ولو علم الله فيهم خيرا لأسمعهم ولو أسمعهم لتولوا وهم معرضون يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه وأنه إليه تحشرون
واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة واعلموا أن الله شديد العقاب. واذكروا إذ أنتم قليل مستضعفون في الأرض واذكروا إذ أنتم قليل مستضعفون في الأرض تخافون أن يتخطفكم الناس فآواكم وأيدكم بنصره ورزقكم من الطيبات لعلكم تشكرون. يا أيها الذين آمنوا لا تخونوا الله والرسول وتخونوا أماناتكم وأنتم تعلمون. واعلموا أنما أموالكم وأولادكم فتنة وأن الله عنده أجر عظيم. صدق الله العظيم. Kita baca artinya. Wahai orang-orang yang beriman, taatlah kepada Allah dan Rasul-Nya dan janganlah kamu berpaling darinya, padahal kamu mendengar perintah-perintahnya. Dan janganlah kamu menjadi seperti orang-orang munafik yang berkata, kami mendengarkan, padahal mereka tidak mendengarkan, karena hati mereka mengingkarinya. Sesungguhnya makhluk bergerak yang bernyawa yang paling buruk dalam pandangan Allah ialah mereka yang tuli dan bisu, tidak mendengar dan memahami kebenaran, yaitu orang-orang yang tidak mengerti. Dan sekiranya Allah mengetahui ada kebaikan pada mereka, tentu Dia jadikan mereka dapat mendengar. Dan jika Allah menjadikan mereka dapat mendengar, niscaya mereka berpaling, sedang mereka memalingkan diri. Wahai orang-orang yang beriman, penuhilah seruan Allah dan Rasul apabila Dia menyerumu kepada sesuatu yang memberi kehidupan kepadamu. Dan ketahuilah bahwa sesungguhnya Allah membatasi antara manusia dan hatinya, dan sesungguhnya kepadanyalah kamu akan dikumpulkan. Dan peliharalah dirimu dari siksaan yang tidak hanya menimpa orang-orang yang zalim saja di antara kamu. Ketahuilah bahwa Allah sangat keras siksanya. Dan ingatlah ketika kamu para muhajirin masih berjumlah sedikit lagi tertindas di bumi Mekah, dan kamu takut orang-orang Mekah akan menculik kamu, maka Dia memberi kamu tempat menetap, yaitu Madinah, dan dijadikannya kamu kuat dengan pertolongannya, dan diberinya kamu rezeki yang baik agar kamu bersyukur. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengkhianati Allah dan Rasul, dan juga janganlah kamu mengkhianati amanat yang dipercayakan kepadamu sedang kamu mengetahui. Dan ketahuilah bahwa hartamu dan anak-anakmu itu hanyalah sebagai cobaan, dan sesungguhnya di sisi Allah ada pahala yang besar. Di sini di kata-kata jadikan dia tentu bentar. Di ayat ke-23 ada tambahan arti, ada tambahan penjelasan. Dan sekiranya Allah mengetahui ada kebaikan pada mereka, tentu Dia jadikan mereka dapat mendengar. Maksudnya adalah hal ini merupakan pengandaian. Dalam ayat ini bukan berarti Allah tidak tahu, tetapi Allah Maha tahu bahwa pada mereka tidak ada kebaikan. Kemudian di ayat 24, wahai orang-orang yang beriman, penuhilah seruan Allah dan Rasul apabila Dia menyerumu kepada sesuatu yang memberi kehidupan kepadamu. Maksud dari kalimat ini adalah menyerumu berperang untuk meninggikan kalimat Allah dan menghidupkan Islam dan muslimin.
juga berarti menyerumu kepada iman, petunjuk, jihad, dan segala yang ada hubungannya dengan kebahagiaan hidup di dunia dan akhirat. Demikian, Shadaqallahul Adzim, Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Pemirsa sekalian, terima kasih sudah mendengarkan video ini. Sebagaimana yang saya pelajari dan saya dengar dan saya ikuti dari Gus Baha, bahwa kita jangan mengartikan langsung memakan bulat-bulat arti dari ayat-ayat Al-Quran. Karena ayat-ayat Al-Quran ini kita dalam mengartikan dan menerjemahkannya itu harus melihat kapan ayat ini turun, di mana ayat ini turun, untuk siapa ayat ini turun, gitu ya. Jadi tidak semua langsung kita telan bulat-bulat. Dalam pengertian kita harus memahami betul bagaimana arti dan fungsi ayat itu. Karena ayat ini diturunkan pada saat Nabi Muhammad masih ada, gitu ya. Jadi misalkan bunuhlah misalkan kaum musyrik, misalkan di mana saja kamu bertemu, misalkan, ya itu kan pada saat itu, pada saat perang ya. Kalau misalkan sekarang ya tidak relevan lagi ayat itu. Jadi kita ambil pelajaran dari hikmah dari ayat-ayat itu maupun kejadian-kejadiannya. Demikian, terima kasih teman-teman pemirsa semuanya. Mudah-mudahan pembacaan Al-Quran dan terjemah hari ini, video ini bisa bermanfaat buat saya pribadi maupun buat teman-teman dimanapun berada yang mendengarkan video ini. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.